Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah semuanya kita persiapkan dari auto messenger, auto atau jurus key power ya, sampai copywriting ya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk target audiensnya ya. Target audience yang udah saya jelaskan sebelumnya. Untuk campaign yang kedua ini nanti kita akan menggunakan campaign dengan format satu campaign dan multi ad set. Dan di multi ad set ini kita nanti akan menggunakan beberapa target audience, beberapa segmen market ya. Nah, di sini untuk target audience ini yang biasa saya lakukan adalah saya akan menggunakan jurus reset ya sebagai target audience ya. Jadi untuk mencari target audience ini kita akan gunakan jurus reset ini ya untuk mereset target audience ya. Karena kita akan mencari beberapa segmen market ya. Karena kita nggak tahu ya segmen market seperti apa yang kira-kira tertarik pada produk kita ya. Dengan kita mencari banyak segmen market tersebut nanti kita akan tes untuk mencari winning adsetnya. Oke ya, jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan mulai untuk menjelaskan bagaimana cara kerja strategi atau cara kerja jurus reset ini. Oke, kita masuk ke sini ya. Untuk membuat atau melakukan jurus reset, kita harus menyiapkan bahan dulu karena memang jurus reset ini kita kudu menyiapkan bahan dengan rapi dulu ya. Nah, untuk menyiapkan bahan ini kita akan melakukan strategi nih, jurus deep spying dulu. Jadi untuk melakukan jurus reset ini kita harus melakukan jurus deep spying dulu. Nah, jurus deep spying ini adalah untuk artinya adalah jurus untuk melihat minat audiens kompetitor pada produk kita ya, produk yang sama. Misalkan saya jualan April Skin ya, jadi saya nanti akan mencari post iklan April Skin ya, punya kompetitor ya. Dengan begitu saya nanti akan melihat audiens yang komentar pada post iklan tersebut ya, dan saya akan mengintip ya, deep spying. Jadi saya akan mengintip kira-kira mereka audiens yang komentar di post iklan tersebut itu tertarik pada hal apa saja ya, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda nggak menemukan produk yang sama, misalkan produk Anda itu baru keluar, baru launching ya, dan belum ada kompetitor yang bermain, maka Anda bisa mengakali dengan mencari produk yang fungsinya serupa. Misalkan Anda mempunyai produk penghilang jerawat ya, tapi produk itu masih baru launching ya. Nah, ini solusinya adalah Anda cari saja produk yang memang fungsinya adalah untuk menghilangkan jerawat walaupun mereknya beda, gitu ya. Itu untuk solusi apabila Anda nggak menemukan produk yang sama. Oke ya, jadi bagaimana strategi untuk melakukan jurus deep spying ini ya? Ada beberapa poin yang akan kita lakukan, yaitu pertama yang kita lakukan adalah kita akan cari postingan ads ya tentang postingan jualan produk yang sama. Oke, ingat ya, kalau produk Anda memang belum ada kompetitornya, Anda cari produk yang fungsinya serupa. Oke, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke Turbo Ad Finder. Ketik saja April Skin ya. Nah, di sini saya udah mempunyai salah satu postingan kompetitor. Misalkan sini deh. Ini saya ambil detail. Ini solusi kalau Anda memang mencari produk dengan fungsi yang sama, ketikkan saja misalkan Anda fungsinya adalah untuk menghilangkan jerawat, ya ketik aja jerawat ya. Atau untuk diet ya ketik aja diet. Nah, seperti itu ya. Anda cari di sini set gitu. Ada banyak sekali postingan yang memakai kata diet, dan mungkin produk yang muncul di sini adalah memang produk untuk diet. Oke. Ini apabila produk Anda untuk diet, cari produk yang fungsinya sama. Oke, saya lanjutkan aja untuk April Skin ya. Oh ya, ini diet seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Cari aja lalu Anda klik detail ya seperti ini. Saya klik detail lalu ke si original post. Oke. Kita cari postingannya melalui Turbo Ad Finder ya. Turbo Ad Finder. Lalu selanjutnya kita cek bagian komentarnya. Komentar positif ya. Jangan komentar positif itu adalah komentar yang memang dia tertarik dengan produk tersebut. Oke, tertarik pengen beli ya. Oke, kita masuk ke sini. Ya, agak lama nih. Nah, oke ya. Sini aduh, sorry. Nah, sini ya. Ada 7.600 komentar. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini kalau juga seperti ini jangan ya. Nah, kita ambil ini ketawa gini. Nah, kita ambil komentar yang positif, yang mana ini berapa harganya ya. Dia tertarik nih. Oke, kepo lah ya, tertarik pengen beli. Ini komentar positif. Kita selanjutnya
kita lalu pilih beberapa orang yang komentar positif tersebut ya. Nah seperti itu, kita ambil beberapa, misalkan saya ambil 5 deh, 5 dulu ya. Harganya berapa ya gitu. Oke, lalu saya scroll lagi, berapa harganya. Oke, ini ya, Bunda Suci Firma 4 ya, sekarang 5. Aku mau dong berapa harganya. Nah oke, gitu ya, ada 5. Selanjutnya yang kita lakukan adalah seperti ini. Nah, kita intip fanspage yang mereka minati dan atau mereka like. Kita intip fanspage-nya ya. Caranya adalah seperti ini. Gini ya. Setelah kita masuk ke dalam akun mereka ya, akun mereka yang komentar positif, kita masuk ke sini ya, more, ke more, lalu ke likes. Sama juga dengan ini, more, lalu like. More sama like. Oke. More sama like. Ini ada 5 yang akan saya intip. Nah ini arti tips peng ini artinya seperti itu ya. Kita akan mengintip ya secara mendalam audiens ya yang tertarik dengan produk kompetitor. Itu kita akan intip kesukaan mereka. Oke. Jadi ini kita sedang menyiapkan bahan untuk jurus risetnya. Nah oke ya, kita udah masuk ke dalam halaman like ya, halaman like seseorang. Oke, yang pertama kita bisa lihat untuk si May Friska. Nah, kita bisa lihat beberapa like, fanspage yang dia like ya. Artinya adalah gini, si Facebook itu ketika iklan ini menargetkan target misalkan kecantikan nih, misalkan dia suka apa ya? Misalkan ini suka dengan berita viral atau view Indonesia, mereka yang suka dengan Korea ya. Ini kan Korea nih, view. Atau apa sih, atau apa ya, dan ini baju anak deh ya. Jadi gini, jadi ketika post iklan ini menargetkan audiens yang suka dengan fashion anak ya, fashion anak, dia target tuh. Nah, si Facebook akan mencari audiens yang memang dia itu ada ketertarikan tentang baju anak ya, minimal dia nge-like tentang fanspage yang berhubungan dengan fashion anak. Nah misalkan ini dia nge-like ini ya, jadi Facebook menganggap si May Friska ini suka dengan ini, tertarik dengan minat, ada ketertarikan, atau dia itu minat tentang fashion anak. Jadi dia menjadi targetnya ini, si Aura Beauty ini. Oke, gitu ya. Jadi untuk algoritma Facebook seperti itu. Maka dari itu kita akan mencari ya, mencari kesukaan apa yang dia suka, yang audiens Aura Beauty ini ya, yang Aura Beauty ini suka ya. Jadi kita akan target yang mereka like. Oke, yang pertama adalah misalkan seperti ini. Ini fashion anak deh, fashion anak. Saya ketikkan kesini aja, fashion anak, fashion anak. Ini kita ketikkan segmen marketnya saja ya, bukan nama fanspage-nya tapi segmen marketnya. Oke, yang berikutnya kita bisa ambil lagi, misalkan penyuka. Oke ya, kita akan lihat lagi untuk beberapa fanspage yang kira-kira bisa kita jadikan segmen market ya. Kalau Aris si pencari cinta, aduh repot nih. Alif Sukandar, ini nama orang yang mungkin bisa jadikan K-power ya, kayak gini ya. Sigit Rusdianto, ini nama-nama orang personal ya, personal blog. Nggak kita ambil untuk segmen marketnya. Kita ambil yang bisa dijadikan segmen market, misalkan ini deh, Tokopedia lah, seperti itu ya, Tokopedia. Oke, marketplace atau Tokopedia deh, marketplace lah, marketplace. Bisa Tokopedia atau Shopee mungkin ya. Oke, nah kayak gini. Oke, cari lagi. Banyakkan nama orang ya, apa dia pemain akun ini mungkin bisa sering main K-popper juga ya. Oke, tapi kita nggak tahu juga ya, ini kasur anak murah atau fashion, kartun, komik terbaru. Nah ini resep masakan ya, resep masakan Trena ya, seperti itu ya. Oke, masakan. Nah gini. Oke, ambil lagi, ini agak lama nih, nggak apa-apa ya. Baju anak impor, hijab modern ya, fashion hijab.
baju muslim deh ya, baju muslim, baju muslim. Nah seperti itu. Oke, cari sebanyak-banyaknya ya, karena kita nggak tahu untuk segmen market seperti apa yang kira-kira audiens di dalamnya itu tertarik dengan produk kita ya. Oke, kita harus bisa membagi-bagi segmen marketnya, karena kita nggak bisa terus-terusan untuk menarget broad ya secara luas sekali ya. Jadi kita harus bisa membagi-bagi segmen marketnya biar lebih spesifik untuk targetnya. Oke, di sana belanja fashionnya, sepatu apa midi. Oke, Bandung sendal, sepatu sendal ya, sepatu deh, sepatu atau fashion. Oke, nggak apa-apa deh, sepatu Oke. Sepatu sendal ya, sepatu sendal. Nah nanti mungkin juga bisa saya gabungin, saya tulis banyak-banyaknya dulu, mungkin ada beberapa segmen ya yang bisa saya gabungin menjadi satu segmen ya, karena kalau terlalu spesifik itu kemungkinan potensial risknya itu akan sangat rendah ya. Nah kita untuk target audiens ini sebaiknya potensial risknya jangan terlalu sedikit. Oke, cari yang banyak, minimal 1 juta ya, 1 juta ke atas ya untuk potensial reach-nya. Oke, nah cari lagi yang kedua, misalkan ini yang namanya kedua ya, yang Rini sekarang. Nah ini banyak sekali, ternyata banyak sekali fanspage nama orang ya, mungkin dia juga pemain advertiser juga ya, melakukan giveaway ya, bisa jadi, tapi nggak tahu juga. Personal blog ya, 2 MB. Oke, kita cari online shop ya, online shop. Ini udah online shop deh, saya ketik aja online shop. Nah yang berhubungan dengan online shop ini agak broad ya, mungkin sama dengan marketplace atau nanti aja, yang penting saya tulis dulu sebanyak-banyaknya. Oke, nah Priskin Magic Show, Priskin hijab udah ya, hijab ya, Masing TV, solusi cantik alami, Kota Pekalongan, Tokyo Girl ya, Tokyo Girl, berbagi cerita, komunitas galau, aneka remaja. Nah ini udah menang dikit, kita cari yang ketiga ya, yang sekarang si Uni GP TNI, agen resmi apa ini, Batam wajah, mata wajah Batam, wajah Batam. Oke, mana ya kereta api kita, suka traveling ya, kereta api kita Harry Potter, penyuka film mungkin ya, penyuka film deh ya, film. Oke, Sufi ya, suka film, mereka yang suka film tuh ya, film India, film apa nih, Sekan Cayogu, ini kosmetik ya, SK, ini nama kosmetik nih, suka dengan kosmetik ya. Nah seperti itu, cari sebanyak-banyaknya ya. Oke, Sekan ini suka film India ya, film India. Nah ini film atau artis India lah, Bollywood ya, suka dengan Bollywood ya, Bollywood. Oke, Bollywood ya, Bollywood pakai double O atau satu, ini aja saya teruskan aja untuk risetnya. Nah, Tanah Abang, Facebook clear, ini udah ya clear. Untuk kosmetik ya, Sen Jokowi Lux. Nah Korea nih, suka dengan Korea juga, K-pop ya, suka K-pop. Oke, oh banyak sekali ternyata. Oke, ini segmen marketnya ya, ada tes satu persatu ya. Ini Raffi Ahmad, artis Indonesia ya, artis Indonesia juga suka dia, artis Indo. Oke, artis Indonesia, artis India, artis Korea, artis Indonesia sekarang ya. Kita cari lagi. Oke, kita cari yang lainnya seperti itu. Yang intinya ini cari kesukaan mereka yang komentar positif ya, kita cari semuanya. Hobi Stiana, aneka resep tadi udah ya, masakan ya sama ya. Produk kecantikan udah ya, kecantikan tadi, kosmetik ya, ini public figure, Ustazah, baju muslim, Ustazah, Ustazah. Oke, seperti itu ya. Oke, kita cari lagi misalkan yang ini ya, ada Mario Teguh, nama Islam,
tunggu, kebetulan banget. Ini apa ya yang bisa kita ambil? Magetan banget, tahukah Anda? Ini nama orang, Dingo Style, nama Islam, Big Bang TV. Big Bang ini Korea ya? Iya, ini Korea. Jadi K-pop ya, dia masuk ke K-pop ya, udah saya tulis. Nah, Mario Teguh, bisa jadi ya, Mario Teguh. Oke, Dingo Style itu apa? Korea juga ya? Oh iya, jadi ini K-pop juga ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi Anda cari beberapa segmen market yang bisa Anda temukan di sini ya. Nah, ini ada marketplace juga ya, Silingo sekarang, TikTok, dan lainnya dia like untuk fanspage nama orang. Oke, ceramah Islami. Oke, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi saya udah menemukan beberapa segmen market ya. Nah, ini kalau saya cari lagi, kemungkinan ini juga akan banyak lagi ya segmen market lainnya. Oke, sementara saya akan menargetkan beberapa segmen market ini ya, untuk nanti kita jadikan bahan, atau kita ini sebagai bahan untuk kita lakukan jurus riset nanti. Oke, nah, bagaimana cara kita memakainya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya untuk melakukan jurus riset ya. Oh ya, untuk strategi berikutnya yaitu kita juga bisa intip berapa range usia mereka. Oke, jadi kira-kira yang ada di sini, postingan sini ya, ada mereka ini ya, mereka ini kita akan lihat dia itu usianya berapa gitu. Nah, ini kira-kira punya anak ya, ini usia mama muda ya tuh ya. Sorry. Oke, kita lihat lagi untuk kursir ini, kemungkinan ini usia berapa ya, 30-an ya, 30 ke atas ya, dia punya anak. Lalu kita bisa lihat untuk biodatanya upload ya, dia lahiran tahun berapa, tapi bisa jadi untuk data di sini kita nggak mendapatkan, bisa juga data di sini nggak sesuai dengan aslinya ya, tapi kita akan lihat untuk fotonya, mungkin dia punya anak, jadi kemungkinan usia mama muda ya. Ini ya nggak ada itunya, tanggal lahirnya ya, kita bisa lihat dari foto-fotonya. Oke, usia dewasa ya. Oke, kita juga lihat sini untuk uploadnya. Kalau nggak ada itunya, kita lihat foto-fotonya. Nah, kita lihat sini. Oke, ini masih bocah ya, belum punya anak. Oh iya, ini masih SMA ya. Oke, jadi produk Upload Skin ini ternyata masih ini ya, Aura Beauty ini juga ternyata menarget audiens usia mama muda ya, sekitar 25 atau 35 lah ya ini, atau 30-an ya, atau dan usia di bawah 25. Ini kan usia di bawah 25 nih, masih sekolah nih ya. Dia juga tertarik ternyata, membutuhkan Upload Skin ya, kita bisa lihat usianya. Oke, nah kita bisa juga lihat ini orang ini. Wah, ini juga jualan ya, kok banyak foto cowok, kayaknya anak masih remaja ini, remaja ini ya, usia 25 bawah ini kalau foto-foto seperti ini tuh ya. Oke, saya pastikan kalau lihat seperti ini usia 25 ke bawah juga bisa dijadikan target ya, karena juga banyaknya tertarik. Oke, ya ini juga punya anak ya, ngitung anak 2 ya, mungkin usianya 30-an. Oke, seperti itu ya untuk mengecek usianya. Jadi Anda bisa cek usia potensial produk Anda. Oke, gitu saya akan close. Oke, itu aja. Jadi targetnya nanti untuk Upload Skin ini tetap usia 20 ya, 20 sampai mama muda 45, kemungkinan bisa kita dapatkan audiens terbaiknya. Oke, selanjutnya setelah kita mempunyai bahan ini ya, bahan segmen market ini ya, kita akan gunakan untuk jurus risetnya. Lalu bagaimana kita menggunakannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.